Halo semuanya, perkenalkan nama saya Enggi Joris Tanggang dari kelas A reguler 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ketiga dari mata kuliah sejarah Afrika, yaitu dengan judul Kerajaan-kerajaan tradisional di Afrika. Nah, kita masuk ke materi pertama, yaitu Kerajaan Dagang Afrika. Kerajaan-kerajaan dagang di Afrika sudah berkembang pesat jauh sebelum datangnya itu bangsa Eropa. Wilayah Afrika Barat menjadi pusat perdagangan penting dengan munculnya kota-kota besar seperti Timbuktu, Gao, dan Zene, yang tidak hanya menjadi pusat ekonomi tetapi juga pusat ilmu pengetahuan hingga abad ke-16. Dari wilayah ini muncul tiga kerajaan besar yang menopang kegiatan perdagangan, yaitu ada Kerajaan Ghana, Mali, dan Songhai. Kerajaan Ghana merupakan kerajaan dagang pertama kali di Afrika yang berkembang pada abad ke-8 hingga abad ke-13 dan juga dikenal sebagai kerajaan emas karena kekayaan hasil tambangnya. Setelah Ghana melemah, muncul kerajaan Mali pada abad ke-13 yang mencapai masa kejayaan di bawah kepemimpinan Mansa Musa, yaitu seorang penguasa yang terkenal karena kekayaan emasnya dan perjalanan hajinya ke Mekah pada tahun 1324 yang mengguncang ekonomi di Kairo. Penerus kejayaan Mali adalah Kerajaan Songhai yang mencapai puncak kemakmurannya itu di bawah pemerintahan Askia Muhammad dengan pusat-pusat perdagangan di sepanjang Sungai Niger. Sistem perdagangan Afrika Barat bertumpu pada jalur lintas Sahara, di mana unta menjadi sarana utama pengangkutan. Jalur ini menghubungkan kota-kota pelabuhan Afrika Utara seperti Marrakesh dan Sijil Masa dengan kota-kota selatan Sahara seperti Timbuktu dan Gao. Barang-barang dari Eropa seperti garam, kain, dan logam ditukar dengan emas, gading, kulit, serta budak dari Afrika. Sementara itu di Afrika Timur, kegiatan perdagangan berkembang di sepanjang pantai Samudra Hindia melalui kota-kota pelabuhan seperti Kilwa, Mombasa, Malindi, dan Mogadishu yang berhubungan dengan pedagang Arab, India, dan juga Cina. Dari wilayah selatan, kerajaan Monomotapa atau disebut juga dengan Zimbabwe kuno muncul sebagai pusat kekayaan emas dengan ibu kota di Great Zimbabwe, tempat berdirinya struktur batu besar yang menjadi bukti kemajuan peradaban Afrika. Secara keseluruhan, kerajaan-kerajaan dagang di Afrika memainkan peran besar dalam sejarah ekonomi dunia karena telah membangun jaringan perdagangan internasional yang menghubungkan Afrika, Asia, dan Eropa jauh sebelum datangnya itu kolonialisme Barat. Yang kedua yaitu kerajaan hutan di Afrika. Kerajaan-kerajaan hutan di Afrika berkembang di wilayah hutan hujan dan peralihan savana hutan di Afrika Barat dan Tengah, yang membentang dari pantai Atlantik hingga wilayah Kongo. Berbeda dengan kerajaan padang rumput seperti Ghana atau Mali, kerajaan-kerajaan hutan memiliki karakter yang lebih tertutup karena kondisi alamnya itu lebih sulit untuk dijangkau. Perkembangan kerajaan-kerajaan ini dimulai sekitar abad ke-11 hingga dengan abad ke-15. Ketika masyarakat yang sebelumnya itu hidup dalam komunitas kecil mulai bertransformasi menjadi pemerintahan terpusat. Salah satu kerajaan hutan yang terkenal adalah Kerajaan Benin di wilayah Nigeria sekarang, yang mengembangkan sistem pemerintahan teratur dan dikenal dengan seni logam perunggu dan kuningan. Ekonomi kerajaan hutan bergantung pada hasil alam seperti kayu, gading, dan emas, serta perdagangan dengan wilayah pantai dan utara. Selain Benin, kerajaan Asante di wilayah Ghana juga muncul sebagai kekuatan besar pada abad ke-17 hingga abad ke-18 dengan sistem politik yang kuat dan ekonomi yang bertumpu pada perdagangan emas seperti hasil hutan. Namun, kejayaan kerajaan-kerajaan hutan mulai menurun akibat datangnya itu kolonialisme Eropa. Perubahan perdagangan yang lebih menguntungkan pelabuhan pantai serta perdagangan budak yang merusak struktur sosial masyarakat. Meskipun demikian, warisan budaya mereka seperti seni logam, sistem politik, dan nilai-nilai sosial masih bertahan hingga kini, menjadi bukti bahwa peradaban tinggi yang pernah berkembang di wilayah hutan Afrika.
Materi yang ketiga yaitu kerajaan daerah hutan tropis Afrika Barat. Nah, kerajaan-kerajaan di daerah hutan tropis Afrika Barat berkembang di wilayah subur yang terbentang dari pantai Atlantik hingga Teluk Guinea. Daerah ini dihuni oleh berbagai kelompok etnis seperti Mande, Volta, Izo, dan Kru yang hidup dengan sistem pertanian berpindah atau shifting cultivation. Pengaruh peradaban Sudan membawa kemajuan dalam penggunaan teknologi besi dan pertanian yang lebih menetap, sehingga memunculkan kerajaan-kerajaan agraris dan perdagangan. Salah satu kerajaan terbesar di kawasan ini adalah Kerajaan Asante yang berpusat di Kumasi. Di bawah kepemimpinan Obirie Boa dan Osei Tutu, Asante menjadi negara terpusat yang menguasai jalur perdagangan emas dan kola antara pantai dan savana. Pada masa Opoku Ware pada 1720 hingga 1750, Asante mencapai puncak kejayaan sebagai imperium besar di hutan tropis, namun mulai menurun pada abad ke-19 akibat perang internal antara invasi Inggris yang akhirnya menaklukkan kerajaan ini pada tahun 1896. Nah, di sebelah timur berdiri Kerajaan Dahomey yang didirikan oleh suku Fon. Kerajaan ini terkenal dengan pasukan wanita Amazon Dahomey yang didirikan oleh suku Fon. Dan juga terkenal dengan perdagangan budaknya dengan bangsa Eropa hingga akhirnya ditaklukkan oleh Prancis pada 1893. Sementara itu, di wilayah Nigeria muncul kerajaan Yoruba dan Benin. Orang Yoruba mendirikan kerajaan Oyo dan Ife, sedangkan suku Edo membangun kerajaan Benin yang terkenal dengan seni perunggu dan pemerintahan di bawah Oba Eware. Benin menjadi pusat perdagangan penting hingga ditaklukkan Inggris pada tahun 1897. Keseluruhan kerajaan tropis Afrika Barat ini menunjukkan bahwa Afrika telah memiliki sistem politik, ekonomi, dan sosial yang maju jauh sebelum kolonialisasi, yang membuktikan bahwa Afrika adalah benua dengan peradaban besar yang mandiri dan berpengaruh. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi kerajaan-kerajaan tradisional di Afrika.